Kita sih ngelihatnya karena ini ya, pertama ada 2 hal. Jadi pertama karena kita memang expect untuk earnings dari emiten-emiten CPO itu akan sangat tinggi di tahun ini. Beberapa mungkin akan mencapai all time high-nya di tahun ini gitu. Jadi ya dengan ekspektasi seperti itu, kita rasa cukup cukup fair kalau misalnya dibilang, pergerakan harga mereka juga menguat sepanjang tahun gitu. Meskipun belum belum terlalu signifikan ya kalau kita lihat. Mmm, Sedangkan untuk emiten consumer goods sendiri, memang sepanjang first half kemarin ada cost pressure ya, karena input input cost mereka naik, terutama setelah ada kasus, perang invasi di Ukraina itu kan menyebabkan harga gandum nih terutama ya, itu kan jadi naik tinggi gitu. Nah, harga gandum yang naik tinggi ini kan sangat sangat impacting terhadap cost pressure dari pemain consumer goods, terutama mungkin yang bisa dibilang FMCG lah, seperti Indofood gitu. Jadi ya memang mungkin memang udah tercermin di market bahwa dengan penurunan margin mereka dan karena kenaikan cost itu, jadi di first half ini kinerja dari sahamnya sendiri untuk consumer goods juga mungkin belum belum terlalu bagus ya. oke. Jadi kalau dari consumer sendiri belum tercermin ya. Kalau dari Mas Ferry seperti apa? Apakah, kinerja non cyclicals yang tercermin dari kenaikan hingga 6% secara turut ini sebetulnya hanya tertolong dari penguatan saham-saham CPO? Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan sama Mas Jimmy ya. Memang sebenarnya yang menopang itu nyaris secara eksklusif sama saham-saham CPO. Soalnya yang di consumer good yang kayak Unilever dan lain-lain ya, memang mereka pendapatannya naik, tapi labanya itu nggak yang naik signifikan, sehingga memang earnings-nya itu masih kurang ya menurut investor. Salah satunya ya gara-gara memang tekanan dari sisi harga bahan baku gitu, apalagi emiten-emiten yang bahan bakunya itu harus ekspor gitu. Ada berapa kan memang emiten yang bahan bakunya ekspor itu, yang farmasi mungkin harus ekspor. Jadi kan biaya produksinya itu makin tinggi banget gitu. Oke. Sehingga nekan ini laba. Oke, artinya dengan harga bahan baku yang naik gara-gara inflasi, karena kita juga masih harus impor begitu ya Mas Ferry ya. Sebetulnya Anda melihat ini masih cukup worth it nggak sih terkait dengan saham-saham emiten consumer gitu? Karena kalau kita lihat memang performanya kalau kita lihat belum ada penguatan yang signifikan nih. Iya, kalau masalah masih worth it atau enggaknya sebenarnya masih ya. Jadi si emiten consumer goods ini emang nyaris ya selalu mereka membukukan laba. Soalnya mereka kan apa namanya, mau ekonomi baik mau ekonomi enggak, orang-orang tetap belanja itu, tetap milih produk mereka gitu. Tetap dapat laba. Kalau memang misalnya investor yang memang memburu dividen, ya tetap dapat dividen walaupun mungkin angkanya bakal kecil gitu. Dan kedepannya kemungkinan kalau memang misalnya ekonomi kita lagi turun gitu, itu saatnya si cyclical naik. Jadi biasanya kalau memang ini kan ekonomi kita lagi naik ya, pelan-pelan booming gitu. Ada beberapa yang non cyclical gitu yang mungkin kayak LPPF atau apa gitu yang naiknya signifikan gitu. Nanti ketika memang ekonomi kita mulai sedikit tertekan, gantian balik nih yang cyclical yang bakal naik gitu. Ada rotasi sektor begitu ya Mas Ferry ya. Saya kan ke Mas Jimmy. Mas Jimmy, kalau misalkan kita lihat, kalau dulu kan biasanya sektor-sektor consumer, saham-saham consumer ini kan biasanya disebut sebagai sektor defensif. Nah tapi kalau melihat performanya yang tampaknya kurang bersaing nih, kurang kompetitif dengan sektor-sektor lainnya, apakah ini masih layak disebut sebagai sektor defensif? Apalagi ini kan terdiri dari saham-saham rokok juga yang kalau kita lihat secara kinerjanya juga ini terus menurun karena ada cukai rokok. Oke, mungkin, menarik. Jadi seperti yang tadi sempat dibahas juga sama Mas Ferry ya, kenapa dibilang defensif, karena kan memang mereka cenderung punya pertumbuhan baik dari sisi revenue maupun earnings yang cukup stabil nih. Biasanya kan tidak terlalu jauh dari GDP negara tersebut ya gitu. Tapi kan perlu diperhatikan bahwa itu kan dalam keadaan normal gitu. Kalau keadaannya seperti sekarang, seperti sedang banyak kenaikan dari cost pressure ya, terutama kayak bahan-bahan komoditas pangan, kita kan mendengar ya beberapa bulan terakhir ada yang isu namanya global food crisis gitu. Itu kan sangat impacting terhadap margin dari perusahaan-perusahaan consumer goods ini gitu. Nah, kalau skenario udah berubah seperti ini, sebetulnya mungkin menurut saya tidak bisa dibilang sebagai saham yang terlalu defensif lagi. Mhm. Sedangkan mungkin untuk perusahaan kayak rokok, ya kita tahu lah ya beberapa tahun terakhir memang dari pemerintah terus menaikkan cukai rokok gitu. Jadi memang outlook-nya memang tidak terlalu bagus sih kalau untuk saham-saham rokok ya, kecuali memang ada perubahan dari sisi cukainya gitu. Oke, Mas Jimmy, tapi kalau kita lihat nih ya, saham-saham di sektor consumer sebetulnya dari segi valuasi ini kan cukup mahal dibandingkan dengan saham-saham di sektor lainnya. Tapi dengan kalau kita lihat pertumbuhannya ini masih stagnan, ini sebenarnya cukup worth it nggak sih? Bagaimana Anda melihatnya di tengah kalau misalkan kita lihat earnings-nya juga belum tumbuh secara signifikan? Oke, kalau berbicara valuasi memang secara normalnya memang
perusahaan consumer goods itu punya valuasi yang cukup tinggi di Indonesia, itu betul kalau melihat historical ya gitu. Kita sih percaya bahwa untuk perusahaan consumer goods ini ke depannya akan semakin baik, terutama di second half ya gitu. Karena kita melihat kalau kita perhatiin nih mungkin barang-barang yang setiap hari kita konsumsi ya, mungkin terutama Indomie deh gitu. Indomie kan udah mulai naik harga ya dari beberapa waktu terakhir gitu. Sedangkan kita melihat sendiri dari bulan Juni akhir hingga sekarang itu harga komoditasnya seperti gandum, harga CPO itu kan sudah mulai turun gitu. Nah ini kan berarti cost pressure dari perusahaan consumer goods ini sebenarnya udah mulai berkurang gitu. Nah jadi ada kemungkinan, ada potensi bahwa di second half ini akan terjadi margin expansion untuk perusahaan consumer goods.